Rina, seorang wanita mandiri dan cerdas, menikah dengan Andre meskipun tidak mendapatkan restu dari ibu mertuanya, Bu Retno. Sejak awal pernikahan, ia selalu diperlakukan seperti orang asing di rumahnya sendiri, diremehkan, dihina, dan dianggap tidak pantas mendampingi Andre. Puncaknya, Bu Retno bahkan mencoba mendekatkan Andre dengan Tiara, wanita yang dianggap lebih layak menjadi menantu keluarga. Sabar dan bertahan, Rina akhirnya mencapai batasnya. Ia tidak lagi ingin menjadi korban, dan kali ini, ia yang akan membalas. Pernikahanku dengan Andre seharusnya menjadi awal dari kehidupan bahagia. Tetapi sejak hari pertama, aku sudah tahu bahwa ini akan menjadi perjalanan penuh luka. Aku tidak diterima oleh keluarganya, terutama oleh ibu mertuaku, Bu Retno, yang selalu memandangku dengan tatapan sinis seolah aku adalah parasit yang menempel di tubuh keluarganya. Saat pertama kali aku datang ke rumah mewah keluarga Andre setelah pernikahan, suasananya begitu dingin. Aku mencoba menyapa dengan ramah, berharap mendapatkan sedikit kehangatan. "Selamat sore, Bu," sapaku dengan senyum yang kupaksakan tetap tulus. Bu Retno hanya melirikku sekilas, lalu kembali menyeruput teh di cangkir porselennya. Ia bahkan tidak menjawab. Di sebelahnya, adik iparku, Rani, malah tersenyum sinis sambil memainkan kukunya yang panjang dan berwarna merah terang. Andre, yang berdiri di sampingku, hanya terbatuk kecil, lalu berkata, "Ma, Rina kan istri aku sekarang. Aku harap Mama bisa menerimanya." Bu Retno akhirnya menurunkan cangkirnya, menatapku tajam dari ujung kepala hingga kaki, seolah menilikku seperti barang yang tidak layak dipajang di rumahnya. "Menerima?" katanya pelan tapi penuh tekanan. "Aku tidak pernah menyetujui pernikahan ini, Andre. Dan aku tidak akan pura-pura menerimanya sekarang." Aku menelan ludah, tapi tetap berusaha tenang. "Bu, saya tahu saya bukan menantu yang ibu harapkan, tapi saya mencintai Andre. Saya akan berusaha menjadi istri yang baik." Bu Retno tertawa kecil, tapi itu bukan tawa ramah. Itu adalah tawa meremehkan. "Cinta? Cinta tidak membayar tagihan, Rina. Cinta tidak menjamin status sosial. Dan cinta tidak membuat seorang wanita layak masuk ke keluarga ini." Aku terdiam. "Mama." Andre mencoba membela, tapi ibunya langsung memotong. "Diam, Andre. Aku masih bicara." Aku menundukkan kepala, mencoba mengendalikan emosiku. Aku sudah tahu Bu Retno akan sulit menerima, tapi mendengar kata-kata itu secara langsung tetap menyakitkan. "Seakan belum cukup," Rani menambahkan. "Lagi pula, Kak Rina, kamu bisa apa? Aku dengar kamu cuma kerja kantoran biasa sebelum nikah. Sekarang udah resign juga, kan? Jadi kamu cuma ngandelin uang Mas Andre?" Aku menatapnya. "Aku resign karena ingin fokus membangun rumah tangga." "Rumah tangga?" Rani terkekeh. "Lucu. Kamu pikir kamu ini siapa? Kakakku pantas mendapatkan yang lebih baik." Aku merasa seperti diinjak-injak. Aku melirik Andre, berharap ia akan membelaku, tapi ia hanya menunduk, mengusap tengkuknya, dan memilih diam. Hatiku mencelos. "Sudahlah," kata Bu Retno akhirnya, bangkit dari duduknya. "Mau kau ada di rumah ini atau tidak, Rina, satu hal yang perlu kau tahu, kau tidak akan pernah menjadi bagian dari keluarga ini." Lalu ia berjalan pergi, diikuti oleh Rani yang masih tersenyum puas. Aku berdiri di tempatku, menggigit bibir untuk menahan air mata. Aku ingin marah, ingin membela diri, ingin berteriak bahwa aku juga manusia yang punya harga diri. Tapi aku hanya diam. Andre menggenggam tanganku pelan, tapi aku menariknya. Aku tidak butuh simpati setengah hati darinya. Malam itu, aku tidur dengan mata sembab, sementara suamiku terlelap tanpa sedikit pun menyadari betapa hancurnya hatiku. Hari demi hari berlalu, dan aku semakin merasa terasing di rumah ini. Aku bukan bagian dari keluarga ini, itu sudah jelas sejak awal. Aku hanyalah seorang tamu yang tidak diinginkan, yang hanya menunggu waktu untuk diusir. Setiap pagi, aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Aku berharap dengan melakukan itu,
aku bisa sedikit mendapat tempat di hati mertuaku. Tapi yang ku dapat? Penghinaan. Suatu pagi, aku membawa sepiring nasi goreng ke meja makan, berharap bisa membuat suasana sedikit lebih baik. Bu, silakan sarapannya, kataku, mencoba terdengar seramah mungkin. Bu Retno melirik piring itu dengan ekspresi jijik. Apa ini? Tanyanya dingin. Aku menelan ludah. Nasi goreng, Bu. Saya buat sendiri. Ia mengambil sendok, mencicipi sedikit, lalu langsung meletakkan sendok itu kembali dengan ekspresi tidak suka. Hambar, katanya singkat, sebelum mendorong piring itu menjauh. Kamu tidak bisa masak. Aku menunduk, berusaha menahan rasa malu. Maaf, Bu. Mungkin kurang garam. Saya bisa buat yang baru. Ah, sudahlah, katanya dengan nada kesal. Masakan seperti ini tidak pantas disajikan di rumah keluarga kami. Aku tidak mengerti kenapa Andre memilih wanita sepertimu. Aku menahan napas. Kenapa Andre memilih wanita sepertiku? Aku melirik Andre yang duduk di seberang meja. Aku berharap dia akan mengatakan sesuatu. Mungkin membelaku, atau setidaknya meminta ibunya untuk tidak berlebihan. Tapi tidak. Ia hanya terdiam, menunduk sambil memainkan sendoknya. Aku merasa dadaku sesak. Kenapa aku harus terus bertahan di sini jika suamiku sendiri tidak pernah membelaku? Seakan belum cukup, Rani ikut menimpali. Mas Andre sih terlalu baik, katanya sambil mengaduk kopinya dengan malas. Kalau aku jadi dia, sih, udah cari istri yang lebih pinter masak. Gimana mau urus suami kalau masak aja gak becus? Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Aku bisa belajar, Rani. Jawabku, berusaha terdengar sabar. Tapi Mas Andre bukan bahan percobaan buat masakan kamu, Kak. Rani tertawa kecil. Sementara Bu Retno mengangguk setuju. Aku merasakan mataku panas, tapi aku menahannya. Aku tidak akan menangis di depan mereka. Aku menegakkan punggung dan mengangkat dagu sedikit. Baiklah, kataku akhirnya, mencoba tersenyum. Mulai sekarang, aku akan lebih belajar masak. Aku tahu jawabanku tidak akan mengubah apapun, tapi aku tidak ingin terlihat lemah. Tapi ternyata, aku salah. Hari demi hari, mereka semakin mempermalukanku. Apapun yang kulakukan selalu salah di mata mereka. Jika aku diam, aku dianggap sombong. Jika aku berbicara, aku dianggap kurang ajar. Jika aku berusaha menyenangkan mereka, aku dianggap penjilat. Lalu, datanglah hari di mana kesabaranku benar-benar diuji. Suatu sore, Bu Retno membawa seorang wanita ke rumah. Seorang wanita cantik, berpenampilan anggun, dengan tas bermerek mahal di tangannya. Inilah wanita yang seharusnya menjadi menantu saya, kata Bu Retno sambil tersenyum puas. Aku membeku di tempat. Wanita itu menatapku dari atas ke bawah, lalu tersenyum simpul. Hai, Rina. Aku Tiara. Tiara. Nama yang sering disebut-sebut oleh Bu Retno sebagai calon ideal untuk Andre. Aku menatap Andre yang berdiri di dekat sofa, tampak canggung dan tidak nyaman. Tapi lagi-lagi, ia tidak melakukan apapun. Aku menarik napas dalam. Hentikan ini, kata Andre akhirnya. Aku sudah menikah dengan Rina. Bu Retno mendengus. Apa salahnya mengenalkan Tiara? Dia jauh lebih pantas untukmu. Aku mengepalkan tangan. Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin menanyakan pada Andre kenapa ia tidak pernah benar-benar membelaku. Tapi aku tahu, semua itu akan sia-sia. Malam itu, aku tidur dengan air mata yang mengalir diam-diam di bantal. Aku sadar bahwa aku sudah berada di ujung kesabaran. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan kejadian tadi sore, saat Tiara duduk di ruang tamu dengan anggun, berbincang akrab dengan Bu Retno seolah dia memang bagian dari keluarga ini. Aku bukan hanya merasa marah, aku merasa dipermalukan. Seakan-akan aku tidak lebih dari seorang tamu tak diundang di rumahku sendiri. Aku berbaring di samping Andre, menatap punggungnya yang menghadap ke arah lain. Andre, panggilku pelan. Hom? Sahutnya malas tanpa berbalik.
Kamu gak ada apa-apa yang mau kamu omongin ke aku? Tanyaku. Suaraku bergetar menahan emosi. Andre menghela napas panjang sebelum akhirnya menoleh. Maksudmu apa? Aku menelan ludah, menahan gejolak di dadaku. Soal Tiara. Soal Mama. Soal mereka yang terus mempermalukanku di depanmu. Andre menatapku sesaat, lalu bangkit duduk dan mengusap wajahnya dengan kasar. Rina, aku capek, katanya. Nada suaranya terdengar frustrasi. Aku juga gak suka Mama kayak gitu. Tapi aku gak bisa melawan dia. Aku tertawa sinis. Gak bisa? Atau gak mau? Andre terdiam. Aku melanjutkan, suaraku mulai meninggi. Kamu lihat sendiri, Andre. Tiara datang ke rumah ini seolah-olah dia lebih pantas jadi istrimu daripada aku. Dan Mama terang-terangan bilang kalau dia yang seharusnya jadi menantu Mama. Andre hanya menatapku dengan wajah lelah. Aku meremas spray dengan gemetar. Andre, aku ini istrimu. Kenapa kamu selalu diam? Kenapa kamu gak pernah belain aku? Ia mengusap wajahnya lagi, lalu berkata dengan nada dingin, aku cuma gak mau ribut. Aku cuma ingin semuanya tenang. Aku menatapnya tak percaya. Tenang? Aku tertawa kecil, getir. Kamu pikir aku tenang selama ini? Kamu pikir aku gak sakit hati? Andre tidak menjawab. Aku menggelengkan kepala, menahan air mata. Dengar, Andre. Aku menikah denganmu karena aku mencintaimu. Aku meninggalkan pekerjaanku demi rumah tangga kita. Tapi sekarang, aku mulai bertanya-tanya. Aku berhenti sejenak, menatapnya lurus-lurus. Aku mulai bertanya-tanya apakah aku telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku. Andre terkejut. Rina, jangan bicara seperti itu. Aku menggeleng. Aku sudah cukup sabar. Aku sudah cukup berusaha. Tapi kalau aku cuma dianggap sampah di rumah ini, aku gak akan tinggal diam. Aku bangkit dari tempat tidur, mengambil selimut dan berjalan keluar kamar. Rina, mau kemana? Andre bertanya. Aku tidur di kamar tamu, jawabku tanpa menoleh. Aku menutup pintu di belakangku dengan keras, lalu menghempaskan diri di ranjang kamar tamu. Air mata yang kutahan akhirnya mengalir deras. Tapi di balik semua kesedihan itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh dalam hatiku. Amarah. Aku sudah cukup dihina. Sudah cukup diinjak-injak. Aku tidak akan tinggal diam lagi. Aku akan membalas mereka. Satu persatu. Aku tidak tidur semalaman. Aku duduk di tepi ranjang kamar tamu, memeluk lutut sambil memikirkan satu hal. Bagaimana caraku membalas mereka? Aku bukan wanita yang suka balas dendam. Tapi mereka telah memperlakukan aku seolah aku tidak lebih dari sampah yang harus disingkirkan. Jika aku pergi begitu saja, mereka akan tertawa puas. Aku tidak akan memberi mereka kemenangan semudah itu. Aku mulai berpikir, apa titik terlemah mereka? Bu Retno? Dia hidup demi status sosial dan harga diri. Baginya, martabat keluarganya adalah segalanya. Ia tidak akan tahan jika nama baiknya tercoreng. Andre? Dia bergantung sepenuhnya pada perusahaannya. Sejak dulu, dia selalu bermain aman. Tidak pernah berani mengambil keputusan sendiri. Semua yang dia miliki berasal dari keluarganya. Jika aku ingin membuatnya jatuh, aku harus menyentuh karirnya. Dan Rani? Gadis manja itu hanya mengikuti arus. Dia hanya berani berbuat jahat karena ada ibunya di belakangnya. Aku menarik napas panjang. Kalau aku ingin membalas mereka, aku harus menghancurkan Andre lebih dulu. Jika dia jatuh, Bu Retno pasti ikut hancur. Tapi bagaimana caranya? Aku mulai mencari informasi. Selama ini aku hanya menjadi istri yang sibuk bertahan. Tapi aku lupa kalau aku pernah punya koneksi yang kuat di dunia bisnis. Aku pernah bekerja sebagai manajer marketing di sebuah perusahaan besar. Aku tahu bagaimana sistem keuangan berjalan, bagaimana skandal di dunia korporat bisa terjadi. Aku membuka ponselku, membuka beberapa kontak lama. Aku menghubungi Dian, teman lama yang sekarang bekerja sebagai jurnalis investigasi. Rin?
Astaga, lama banget kita gak ngobrol. Apa kabar? Suaranya terdengar antusias. Aku tersenyum tipis. Baik, Dian. Aku butuh bantuanmu. Bantuan apa? Tanyanya heran. Aku menarik napas. Aku butuh informasi tentang perusahaan Andre. Aku ingin tahu apakah ada sesuatu yang bisa menjatuhkannya. Dian terdiam sejenak, lalu bertanya hati-hati. Rina, kamu serius? Ini perusahaan suamimu sendiri, kan? Aku menatap jendela kamar tamu. Matahari mulai terbit, tapi hatiku masih penuh kegelapan. Aku sangat serius, Dian. Dian akhirnya setuju untuk membantu. Kami berjanji bertemu dalam beberapa hari ke depan. Aku menutup telepon dengan perasaan puas. Langkah pertama sudah dimulai. Sekarang, aku hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan mereka. 3 hari setelah aku menghubungi Dian, aku menerima sebuah email darinya. Tanganku bergetar saat membuka lampiran yang berisi laporan keuangan perusahaan Andre. Mataku membelalak. Aku menemukannya. Poin terlemah Andre. Ternyata, selama ini perusahaan yang dipimpin Andre memanipulasi laporan keuangan. Ada banyak transaksi yang tidak transparan, dana yang mengalir ke rekening-rekening tak jelas, dan beberapa proyek fiktif yang seharusnya sudah lama selesai, tapi ternyata hanya akal-akalan untuk menggelapkan uang. Dan yang lebih mengejutkan, semua itu terjadi tanpa sepengetahuan Andre. Aku tersenyum sinis. Ini dia. Inilah senjata yang kubutuhkan. Aku menghubungi Dian lagi. Dian, seberapa besar skandal ini bisa menghancurkan Andre? Tanyaku langsung. Dian menghela napas di seberang telepon. Kalau ini bocor ke media, Andre bisa kehilangan segalanya. Jabatan, reputasi, bahkan bisa terancam pidana kalau penyelidikan lebih lanjut dilakukan. Aku menggigit bibir. Bagus. Tapi, Rin ini suamimu. Kamu yakin mau melakukan ini? Suara Dian terdengar ragu. Aku terdiam sejenak, lalu menjawab dengan dingin. Aku yakin. Dian tidak bertanya lagi. Kami lalu menyusun rencana. Aku tidak akan langsung membocorkan informasi ini ke media, karena aku ingin menghancurkan mereka dari dalam terlebih dahulu. Aku mulai lebih sering berbicara dengan Bu Retno, berpura-pura ingin mendapatkan pengakuannya. Aku tahu betul kalau ibu mertua angkuhku ini tidak pernah bisa menolak kesempatan untuk merasa lebih unggul. Sore itu, aku menemuinya di ruang tamu. Bu, aku sadar selama ini aku bukan menantu yang ibu inginkan, kataku dengan suara yang dibuat selemah mungkin. Tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Bu Retno menatapku dengan sinis. Akhirnya sadar juga? Lalu, apa yang mau kamu lakukan? Aku berpura-pura ragu, lalu berkata pelan, aku tahu Andre sibuk dengan perusahaan. Aku ingin belajar lebih banyak supaya bisa membantu dia, atau setidaknya, memahami bagaimana bisnis keluarga ini berjalan. Matanya menyipit. Maksudmu? Aku tersenyum manis. Aku ingin lebih mengenal laporan keuangan perusahaan. Aku pikir, kalau aku bisa membantu sedikit saja, mungkin aku bisa lebih berguna untuk keluarga ini. Bu Retno tertawa kecil. Bagus kalau kamu sadar diri. Tapi kamu pikir kamu bisa memahami bisnis sebesar ini? Jangan bercanda. Aku menunduk, berpura-pura malu. Setidaknya, aku ingin mencoba, Bu. Bu Retno menatapku lama, lalu akhirnya berkata, baik, besok datang ke kantor. Aku akan memperkenalkanmu ke beberapa orang di sana. Aku tersenyum dalam hati. Mereka baru saja membuka pintu untukku. Sementara itu, aku mulai membangun hubungan baik dengan rekan-rekan bisnis Andre. Aku bertemu dengan beberapa orang kepercayaan di perusahaan dan menggali lebih dalam tentang proyek-proyek yang mencurigakan. Makin banyak informasi yang kudapat, makin kuat cengkeramanku atas Andre. Aku tahu, saat waktunya tiba, dia tidak akan bisa menghindar dari kejatuhannya sendiri. Tapi aku tidak terburu-buru. Aku ingin menikmati proses ini. Aku ingin melihat mereka perlahan-lahan jatuh ke dalam perangkap yang mereka buat sendiri. Dan saat itu tiba.
Aku akan memastikan mereka merasakan sakit yang sama seperti yang mereka berikan padaku. Aku duduk di ruang kerja Andre, melihatnya sibuk membaca laporan di tangannya. Wajahnya tampak lelah, tapi aku tahu bukan hanya kelelahan fisik. Dia mulai merasakan tekanan yang kubangun perlahan-lahan. Selama beberapa minggu terakhir, aku telah menyusun skenario yang sempurna. Aku telah memberikan beberapa informasi krusial ke rekan-rekan bisnis Andre yang berpengaruh. Aku menyebarkan keraguan tentang stabilitas finansial perusahaan. Dan aku memastikan bahwa rumor tentang manipulasi laporan keuangan sampai ke telinga orang yang tepat. Sekarang, waktunya menikmati kehancurannya. Siang itu, Andre mendapat telepon dari salah satu investor utama perusahaan. Aku melihat raut wajahnya berubah drastis. Apa? Suaranya meninggi. Dari mana Anda mendengar itu? Aku berpura-pura sibuk dengan laptopku di sofa, tapi aku memperhatikan setiap kata yang ia ucapkan. Pak Doni, ini hanya kesalahpahaman. Saya bisa menjelaskan. Andre terdiam. Aku tahu Pak Doni, salah satu investor terbesar perusahaan, mengancam akan menarik dananya. Setelah telepon ditutup, Andre mengusap wajahnya dengan kasar. Aku berdiri, berjalan mendekat dengan ekspresi khawatir palsu. Ada apa, Mas? Tanyaku lembut. Andre menghela napas berat. Investor mulai panik. Ada rumor tentang masalah keuangan di perusahaan. Aku gak tahu dari mana datangnya, tapi ini bisa sangat berbahaya. Aku berpura-pura terkejut. Masak sih? Kok bisa? Andre menggeleng. Aku harus menyelesaikan ini sebelum semuanya berantakan. Terlambat, sayang. Semuanya sudah berantakan. 2 hari kemudian, berita skandal keuangan perusahaan pecah di media. Headline besar di berbagai portal berita menuliskan, Pakupin perusahaan keluarga Retno Group terlibat dugaan manipulasi laporan keuangan. Pakupin Andre, pewaris bisnis besar, terancam kehilangan segalanya. Aku sedang duduk di meja makan saat Andre pulang dengan wajah pucat. Ia melempar jasnya ke sofa, lalu menyalakan televisi. Berita itu muncul di layar, memperlihatkan laporan mendetail tentang dugaan penggelapan dana yang melibatkan beberapa nama besar di perusahaan. Apa-apaan ini? Andre membentak ke arah televisi, lalu menoleh padaku dengan panik. Rina, kamu tahu sesuatu soal ini? Aku memasang ekspresi bingung. Maksudmu? Ia menggeleng, mencengkeram rambutnya sendiri. Seseorang membocorkan laporan keuangan perusahaan. Ini bisa menghancurkan aku. Aku berjalan mendekatinya, meletakkan tanganku di bahunya. Mas, tenang. Mungkin ini hanya kesalahpahaman. Andre menepis tanganku dengan kasar. Gak, ini bukan kesalahpahaman. Ini sabotase. Aku menatapnya dengan tatapan penuh kepura-puraan. Masa sih? Tapi, ini perusahaan keluarga, kan? Mungkin memang ada sesuatu yang gak beres selama ini. Andre menatapku tajam. Aku tahu dia mulai curiga. Tapi dia tidak punya bukti. Aku tersenyum tipis dalam hati. Perlahan-lahan, dia akan kehilangan segalanya. Dan yang terbaik dari semua ini, aku ada di sisinya. Menyaksikan semuanya runtuh tepat di depan matanya. Rumah ini dulu terasa seperti penjara bagiku. Tapi sekarang, aku duduk di ruang tamu dengan secangkir teh, menikmati kekacauan yang telah kuciptakan. Andre sudah jatuh. Bu Retno sudah hancur. Rani sudah kehilangan suara nyinyirnya. Tepat seperti yang kuinginkan. Andre sudah tidak lagi masuk kantor. Setelah berita skandal keuangan perusahaan pecah di media, investor menarik dana mereka, proyek-proyek besar dibekukan, dan saham perusahaan anjlok. Bu Retno mengamuk. Andre, apa yang sudah kamu lakukan? Perusahaan keluarga kita hampir runtuh. Andre, yang dulu selalu percaya diri, kini terlihat seperti pria yang kehilangan segalanya. Mama pikir aku mau ini terjadi. Andre membalas dengan suara serak. Aku gak tahu apa-apa. Semua terjadi begitu cepat. Aku duduk di sudut ruangan, menonton pertengkaran itu dengan ekspresi datar.
Bu Retno mendesah panjang, lalu menatapku dengan tajam. Ini salah kamu. Sejak kamu masuk ke keluarga ini, semuanya jadi berantakan. Aku tertawa pelan. Salahku, Bu? Aku menatapnya dengan tatapan penuh arti. Bukankah Bu Retno yang selalu bilang kalau aku ini bukan siapa-siapa? Kalau aku ini cuma wanita tidak berguna? Bu Retno terdiam, wajahnya merah padam. Kalau aku memang gak berguna, kenapa sekarang Mama menyalahkanku atas kehancuran ini? Aku tersenyum miring. Andre menatapku, matanya mulai dipenuhi kecurigaan. Rina, ini bukan kebetulan, kan? Aku berdiri, melangkah mendekatinya. Apa maksudmu, Mas? Ia menggertakkan giginya. Kamu yang melakukan ini, ya? Aku tersenyum kecil. Melakukan apa? Andre menatapku tajam, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Karena meskipun dia mencurigai aku, dia tidak punya bukti apapun. Seminggu setelah kekacauan itu, aku duduk di meja makan menikmati sarapan saat Bu Retno masuk dengan wajah muram. Kita akan kehilangan rumah ini, katanya dengan suara dingin. Aku mengangkat alis. Oh, karena Andre gagal menyelamatkan perusahaan, aset kita mulai disita. Lanjutnya dengan suara getir. Rani, yang biasanya banyak bicara, hanya duduk diam dengan wajah pucat. Aku pura-pura memasang ekspresi prihatin. Wah, kasihannya. Padahal rumah ini tempat yang sangat nyaman. Bu Retno mendengus, lalu menatapku tajam. Kamu menikahi Andre hanya untuk menghancurkan keluarganya, ya? Aku menyandarkan punggung di kursi, lalu tersenyum kecil. Bu, sejak awal saya tidak pernah diterima di keluarga ini. Saya selalu dianggap beban. Jadi kenapa saya harus peduli? Bu Retno tampak ingin menamparku. Tapi dia tahu dia sudah tidak punya kuasa lagi. Aku berdiri, mengambil tas, lalu berkata, "Oh, ngomong-ngomong, saya sudah mengurus dokumen perceraian. Saya akan mengirimkan semuanya ke pengacara. Setelah semuanya selesai, saya akan pergi." Andre menatapku dengan mata terbelalak. "Kamu mau pergi?" Aku tersenyum tipis. Tentu. Aku tidak punya alasan untuk tinggal di sini lagi. Aku berjalan menuju pintu, lalu berhenti sejenak. Sebelum keluar, aku menoleh ke belakang dan berkata pelan, "Aku yang menang." Lalu aku melangkah keluar, meninggalkan mereka dalam kehancuran yang mereka ciptakan sendiri.